Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show dan kita menindaklanjuti apa yang tadi kita bicarakan. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai kabinet Jokowi JK, memang Menteri Susi di sini mendapatkan nilai paling tinggi di dalam kinerjanya. Apakah ini karena memang salah satunya beliau sangat-sangat tegas mengenai menegakkan hukum secara di bidang kelautan ini? Dan melihat penegakan hukum di tempat lain seperti apa, Bu Siti bisa minta tanggapannya? Iya. Karena namanya kabinet kerja, katanya kan, kabinet kerja. Bahkan disebutkan oleh Pak Jokowi, yaitu kabinet kerja. Nah, ada konsekuensi logis dari pernyataan Presiden yang mengatakan kerjanya 3 kali itu. Dalam 1 tahun yang namanya kerja, ya pastinya udah triple kan gitu. Ternyata buru-buru triple gitu kan, banyak yang kedodoran. Kalau kita sebut tadi itu Menteri Maritim ya, dalam hal mengeksekusi programnya. Karena eksekutif itu sebetulnya kekuatannya adalah di eksekutornya itu. Jadi mengeksekusi program-program yang katanya semua menteri harus melaksanakan programnya Presiden kan gitu lah. Ini yang kita tunggu dalam konteks Bu Susi tadi itu menurut saya memang kita mengharapkan ada pimpinan di kementerian itu yang memang tegas gitu ya. Vini vidi visi seolah-olah seperti itu karena kerja itu ada konsekuensi logis. Jangan menyebutkan kabinet kerja kalau tidak bisa bekerja. Oleh karena itu ya dalam konteks Bu Susi dia mungkin baru kamuflase membakar gitu ya kapal-kapal yang sudah usang-usang itu. Tapi bagaimanapun juga publik melihat, menonton itu positif ya? Gitu. Ada ketegasan, lalu siapapun yang tersangkut narkoba, mungkin bandar ataupun siapa, itu dapat hukuman yang setimpal, yaitu death penalty. Menurut saya itu bagus sekali. Jadi kita sudah dalam posisi di mana permasalahan itu sangat akumulatif dan kompleks. Oleh karena itu memang membutuhkan strong leadership, baik di level Presiden maupun di level para menteri-menterinya tadi itu. Lah kalau ini tidak terjadi, ada ketidakpuasan. Karena apa? Jangan lupa, pemilu 2014 yang lalu itu memberikan angan-angan harapan yang luar biasa. Dan tentunya siapapun yang memberikan harapan yang luar biasa itu akan ditagih juga bukti yang luar biasanya tadi itu. Jadi menurut saya hal yang wajar. Jangan Presiden mengatakan kalau menteri-menterinya berperilaku yang aneh-aneh atau ada yang katanya ada yang aliran metal, aliran dangdut dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tidak juga. Harus hadir kepemimpinan dari Presiden dalam hal ini untuk bagaimana gitu ya mengelola para menteri-menteri tadi untuk supaya satu komando dengan Presiden kan seperti itu. Oke, tapi kalau kita melihat tadi Bu Susi adalah yang menduduki tingkat kepuasan paling atas. Kalau kita lihat yang paling bawah di sini memang ada Rizal Ramli ya. Iya, yang masuk dalam 5 besar. Yang masuk dalam 5 besar, oke. Tapi kalau misalnya kita melihat tingkat kepuasan terendah, ini ternyata pada Darmin Nasution. Dan Darmin Nasution ini apakah memang karena kurangnya popularitas atau expose dari media atau bagaimana? Kalau dilihat dari temuan survei ini, karena persoalan yang dianggap paling penting saya ini adalah persoalan ekonomi dominan. Dari 5 persoalan teratas, itu adalah ekonomi. Nah tentu masyarakat merasakan juga apa yang dirasakan pada saat ini, misalkan nilai tukar rupiah melemah, kemudian harga sembako naik dan sebagainya. Mereka tahu ini adalah apa yang dilakukan adalah terkait dengan masalah ekonomi. Nah, oleh karena itu Menteri Ekonominya harus kerja keras. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini tentu menjadi PR yang sangat besar bagi tim ekonomi dan menteri-menteri ekonomi dan menteri perdagangan, sehingga imbasnya juga kena ke menteri-menteri yang bersangkutan. Nah, program-program apa yang dilakukan, saya pikir mungkin mereka sudah berusaha maksimal. Tentu kondisi ekonomi kita juga membuat mereka juga harus menerima kenyataan pahit itu. Nah, oleh karena itu kedepannya tim-tim ekonominya, kemudian menteri ekonominya memang harus kerja keras untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Karena dan kebetulan beliau kan baru ya, hasil reshuffle. Jadi untuk catch up atau mengejar ketertinggalan itu butuh waktu menurut saya. Jadi kan bukan 1 tahun Pak Darmin. Dan Pak Darmin relatif memang quiet, dia bekerja gitu ya. Kita tidak tahu yang sebenarnya gitu. Sehingga dia mungkin melakukan korbinwas gitu. Jadi koordinasi, pengawasan dan bimbingan terhadap tadi itu ya semua kementerian
kementerian di bawah Menko Ekonomi tadi itu, dan tentunya tidak bisa bim salah bim karena harus mengejar starting point-nya kan waktu Oktober 2014. Dia ada sudah di sekitar bulan kapan kemarin tuh Agustus setelah reshuffle ya. Tapi mungkin terakhir dari Bu Siti, apakah evaluasi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini? Iya, menurut saya ya yang paling krusial tadi itu Pak Jokowi harus menjawab gitu ya tuntutan masyarakat untuk katakan memperbaiki kinerja ekonominya. Artinya menghadirkan bagaimana beban berat masyarakat itu bisa teratasi, terkurangi gitu. Jangan sampai pengangguran semakin bertambah, lalu juga tidak tidak diberikan respon yang memadai. Ini yang penting bahwa pengangguran diturunkan kembali, gitu ya, dikurangi, lalu juga misery index tadi itu, kesengsaraan masyarakat juga harus dieliminasi. Jadi kalau itu yang tidak dilakukan, ini akan akumulasi dan nanti akan bergayung bersambut dengan ketidakpuasan di bidang politik, tidak adanya kepastian hukum. Ini tiga hal kalau campur baur menjadi chaos kita nanti. Intinya ekonomi menjadi kunci begitu ya. Kalau saya boleh mengutip, memang Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tahun pertama ini adalah tahun untuk membangun fundamental ekonomi. Dan kalau Wakil Presiden Yusuf Kala memang mengatakan bahwa 1 tahun ini jadi seperti anak 1 tahun, umur 1 tahun itu baru bisa belajar berdiri. Jadi selanjutnya akan belajar untuk berjalan, dan tentunya kita sebagai masyarakat anak 1 tahun baru belajar, tapi usia Indonesia ini 70 tahun Mbak. Ya, jangan lupa. Baiklah. Ini meskipun pemerintahannya baru 1 tahun ini 70 tahun kita merdeka, jadi menurut saya jangan start from the very beginning. Kita bukan elementary lagi. Sudah harus bisa belajar berjalan begitu ya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Siti dan juga Pak Hadi sudah berbagi bersama kami hari ini, dan selanjutnya kita akan masih membicarakan mengenai pemerintahan dari Jokowi JK dan bagaimana rakyat bersuara tentang Jokowi JK. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show. Satu tahun kinerja Jokowi standar-standar aja ya, mungkin ada peningkatan, cuma yang ya berhasil saya lihat itu jalannya datar aja. Kesan yang berusukan tuh cuman kayak berusukan aja.